ya. Cuma buat kalian kalau misalnya kalian pernah ngalamin kena fistula terus kalian ada obat herbalnya tapi ini yang bener ya, jangan tipu-tipuan loh. Kamu dosa kalau tipu-tipuan. Hai, good morning everyone. Saya Dede. Jadi video ini saya buat masih berkaitan dengan fistula lagi. Dan ini akan saya jelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan jelas ini, kayak jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanya di Instagram, ya. Maaf banget kalau misalnya saya agak telat bales DM kalian karena saya buka Instagram sometimes tapi nggak cek ada messenger. Tapi nanti akan saya cek terus. Oke, banyak yang nanya, di mana sih klinik Dr. Panji? Klinik Dr. Panji itu tepatnya di Jalan Caman Raya, Kafling 3A strip 5, Caman 6, Jatinegara. Jadi kalian kalau misalnya mau ke sana, itu bukanya hari Senin sampai hari Sabtu. Itu harus dengan perjanjian dulu ya. Jadi nanti akan saya kasih WhatsApp-nya di bawah kalau kalian mau konsultasi soal fistula kalian. Terus ada lagi yang nanya, biaya operasi di Dr. Panji. Biaya operasi di Dr. Panji itu kisaran 5,5 juta sampai 12,5 juta maksimal. Itu yang baru operasi di Dr. Panji. Cuma kalau yang gagal di rumah sakit lain terus pengen operasi di Dr. Panji, biayanya itu 12,5 juta sampai 15 juta. Ya. Jadi kalian siapin dananya segitu. Pokoknya kayaknya sih nanti ada update terbaru soal biaya. Kalian bisa konsultasi langsung dengan Dr. Panjinya ya. Nomornya nanti ada di description. Terus apa aja yang harus disiapin sebelum kita operasi ke Dr. Panji? Yang pertama kita harus konsultasi dulu dengan Dr. Panji. Terus juga buat perjanjian kapan kita bisa operasi. Terus juga kita booking di Wisma Bening yang paling dekat. Booking kamar ya maksudnya. Terus lagi mentally. Nomor satu sebenarnya mental. Karena operasi itu ya harus butuh mental gitu loh, kayak jangan, kalau bener-bener ya pengen banget operasi, pengen banget sembuh, ya mentalnya harus disiapin ya. Terus uang, biaya. Jadi biaya yang harus dikeluarin itu ya yang sudah saya cantumin tadi. Setelah itu, udah deh, itu aja. Nggak ada yang lain-lain. Terus ada yang nanya lagi, apa setelah kita operasi bisa langsung pulang atau misalnya kita harus dirawat dulu dan apa kita bisa langsung beraktivitas. Jadi setelah kita operasi, kita boleh, jadi kita nggak bakal dirawat di kliniknya Dr. Panji. Kita langsung pulang ke penginapan, besoknya kita kontrol. Setelah itu siangnya boleh deh pulang gitu ya. Jadi nggak ada inap-inapan di kliniknya gitu, nggak ada. Nah, apakah bisa langsung beraktivitas? Sebenarnya baiknya kata Dr. Panji sih 20 hari setelah kita operasi baru kita boleh beraktivitas. Cuman kalau misalnya awal-awalnya kalian udah keren, udah gagah gitu, ya udahlah, udah biasa aja, ya boleh kalian beraktivitas. Tapi dengan syarat tetap dijaga lukanya biar nggak lecet gitu, nggak ada iritasi gitu ya. Terus ada yang nanya lagi, perawatannya sih berapa lama? Kalau perawatannya itu tergantung daripada luka kalian. Kalau misalnya luka kalian itu lebar atau misalnya kayak besar, itu bisa sekitar 3 bulan. Kalau aku sih 80 hari, itu juga udah lumayan lebar gitu. Tapi ada juga yang sampai 7 bulan. Itu kata Dr. Panji, luka yang udah kompleks. Dia udah operasi berapa kali, terus gagal, dan ke Dr. Panji dioperasi itu bisa sampai 7 bulan gitu. Luka kalian kalau misalnya masih kecil itu atau masih ringan atau baru sebentar pecah, itu baiknya langsung dioperasi deh daripada kalian kayak nunggu lama terus nanti jalurnya kemana-mana gitu. Makanya segeralah dioperasi gitu ya. Nah, ini banyak banget yang nanya makanan apa aja yang setelah kita operasi itu nggak boleh dimakan dulu. Menurut aku,
kalian tuh jangan banyak ini dulu deh, banyak maunya, mau makan sambal, mau makan seafood itu jangan dulu. Jadi hindari dulu daging merah, terus juga kayak seafood, sambal, yang buat apa sih kayak BAB kalian itu bisa kalian BAB-nya keras, itu dihindari dulu. Kalian banyak-banyak mengkonsumsi buah. Contoh buahnya itu kates. Kates bisa buat pencernaan kita itu lancar gitu loh. Kalau pup itu nggak keras gitu. Atau buah naga, itu bagus juga. Kata asistennya dokter Panji, kita nggak boleh makan pisang malahan. Karena pisang itu buat BAB kita tuh menggumpal gitu. Jadi itu kayak buat kita nyeri gitu loh. Kayak ya tahu sendiri kan luka masih baru gitu. Nasi boleh, tapi ya hari ketujuh lah. Kalau awal-awal itu pakai bubur dulu. Biar kalian tuh kayak nggak ngerasa tersiksa gitu loh. Oke? Terus ada lagi yang nanya, makanan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi sebelum operasi. Karena aku pengalamannya maksudnya itu aku baru operasi setelah aku 2 tahun ngidap fistula, baru deh aku operasi. Itu aku sangat menghindari yang namanya sambal, santan, terus juga seafood, terus juga kacang yang di sate, itu aku sangat menghindari. Intinya yang buat produksi nanah makin banyak itu aku sangat menghindari. Ya buat kalian ya hindari dulu lah. Makan itu ya kayak makan makanan buah, sayur, terus juga kayak sop gitu, itu kan bagus gitu. Jadi kayak biar kalian itu nggak ngerasa kalau sakit, kalau lagi kumat, nggak ngerasa sakit banget gitu loh. Jadi bisa ke-handle gitu. Cuma kalau kalian barbar makan semuanya ya setelah pecah gitu, itu sakitnya sakit banget gitu. Cuma kalau aku, ya karena aku menjaga makan, terus dia pecah atau kumat, ya aku biasa aja, nggak yang ngerasa kayak sakit atau gimana, enggak. Ya biasa aja gitu. Karena udah beradaptasi dengan lukanya gitu loh. Terus ada lagi pertanyaan, selanjutnya itu ada yang nanya, apakah ada option lain selain operasi? As long as I know, selama aku yang aku cari informasi, terus juga yang aku dapat informasi dari kawan-kawan, itu belum tahu aku dan belum ada kawan-kawan itu kayak jelasin atau ngasih tahu aku ini ada loh option buat kalau kita nggak kuat, maksudnya nggak berani operasi, kita bisa kok pakai herbal. Itu belum ada. Karena aku juga pernah pakai herbal, itu cuma nidurin lukanya, biar dia pecahnya itu agak lama gitu. Cuma bakal pecah lagi gitu loh. Karena apa? Di dalam luka itu ada terowongan. Nah, terowongan itu kayak yang untuk produksi si nanah itu. Kalau misalnya terowongannya itu tuh udah habis nanahnya, nanti dia produksi lagi gitu. Nah, kalau obat herbal itu tuh kayak cuma nahan si nanahnya itu yang nggak terlalu produksi banyak-banyak banget gitu loh. Tapi ya tetap akan pecah gitu. Balik lagi akan pecah gitu. As long as I know ya. Cuma buat kalian kalau misalnya kalian pernah ngalamin kena fistula terus kalian ada obat herbalnya tapi ini yang bener ya, jangan tipu-tipuan loh. Kamu dosa kalau tipu-tipuan. Kalau bener-bener kalian punya herbalnya, kalian punya pengalaman pakai herbal, tulis di komentar ya di bawah. Tapi yang bener, jangan asal-asal loh. Apalagi tipu-tipu. I don't like WD. So, ini the last question yang banyak banget kalian tanyain di DM. Gimana sih kondisi aku sekarang? Jadi aku alhamdulillah udah sembuh totally, tidak ada gejala-gejala yang aneh-aneh, atau nggak ada nanah yang keluar lagi, atau misalnya nggak ada, iya gejala-gejala bakal kambuh lagi, nggak ada. Alhamdulillah. Pokoknya aku stay positif. Kalau pedes sih aku bertahap ya. Maksudnya setelah sembuh itu nggak langsung langsung makan pedes, nggak. Jadi ya kadang cabai 3, cabai 4, tapi yang setan ya, bukan cabai gede. Nah, setelah itu barulah aku yang pedas banget gitu. Kalau setiap aku makan pedas itu minum susu Bear Brand. Jadi biar netralin atau ngedinginin perut kita gitu dengan susu Bear Brand gitu. Pokoknya buat kalian semuanya, ini adalah video terakhir saya berkaitan dengan fistula.
saya akan buat video lagi, tapi bukan buat fistula, bukan berkaitan dengan fistula, karena aku bakal aktif deh di YouTube. Dan buat kalian support aku terus, don't forget untuk like, subscribe, and share this video kalau menurut kalian video aku bermanfaat dan memberikan informasi yang baik. Pokoknya sehat selalu buat kalian dan bahagia selalu. See you in the next video. Bye.